Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Putri dari S1 Hospitality dan Pariwisata A 2018 STP Trisakti. Pada video kali ini saya ingin membahas mengenai pertama, pendapat tentang pendirian badan usaha yang berlaku di Indonesia yang memperbolehkan berdiri dalam bentuk badan usaha tidak berbadan hukum. Kedua, pendapat tentang resiko bagi karyawan apabila perusahaan tempatnya bekerja melakukan strategi bisnis merger. Ketiga, pendapat tentang manfaat hak kekayaan intelektual apabila nanti mempunyai usaha. Mari kita mulai dengan pembahasan pertama, yaitu pendapat saya mengenai pendirian badan usaha yang berlaku di Indonesia yang memperbolehkan berdiri dalam bentuk badan usaha tidak berbadan hukum. Untuk menjawab pertanyaan ini, maka perlu diketahui kembali perbedaan definisinya. Terdapat dua jenis badan usaha, yaitu badan usaha berbadan hukum, yang merupakan badan usaha yang memisahkan antara harta kekayaan pribadi, pemilik, dan harta kekayaan badan usaha. Badan usaha tidak berbadan hukum merupakan badan usaha yang tidak memiliki pemisahan secara tegas antara harta kekayaan pribadi pemilik dan harta kekayaan badan usaha. Dari dua pengertian tersebut, menurut saya tentu badan usaha berbadan hukum lebih terjamin secara hukum untuk memproteksi adanya kejadian yang tidak diinginkan di tengah berjalannya usaha. Namun tentunya untuk mendirikan badan usaha yang berbadan hukum sedikit lebih rumit dalam proses pengurusannya. Di samping itu, badan usaha tidak berbadan hukum memiliki resiko yang lebih besar terhadap harta kekayaan pribadi pemilik. Karena bila suatu hal buruk terjadi, maka harta pribadi dapat terlibat dalam permasalahan tersebut. Pendapat saya pribadi mengenai hal bahwa Indonesia memperbolehkan pendirian badan usaha tidak berbadan hukum merupakan hal yang baik bagi masyarakat yang ingin melangkah untuk merintis usaha dari dasar, seperti contoh yaitu UMKM. Bagi mereka yang tidak berhasil menjalankan usahanya atau tidak ingin meluaskan usahanya menjadi lebih besar lagi atau ingin berhenti melanjutkan usahanya, maka tidak menjadi suatu kerugian atau permasalahan karena badan usahanya tidak berbadan hukum. Namun bila ingin meluaskan usahanya dengan skala yang lebih besar lagi, maka penting bagi UMKM tersebut memulai untuk mendirikan badan usaha berbadan hukum, di mana manfaatnya adalah sebuah perusahaan tanpa dasar hukum bisa saja dituntut atau dihentikan usahanya kapan saja. Dengan mendirikan badan usaha berupa PT, sebuah perusahaan sudah diakui, disetujui, dan tertera pada daftar perusahaan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kemenkumham. Ini berarti nama perusahaan tersebut tidak akan digunakan oleh perusahaan lain. Sementara pada CV, nama perusahaan atau merek dagang tidak bisa menjadi hak milik, sehingga bisa saja terjadi kesamaan dengan perusahaan lain. Yang kedua, menjadi perusahaan dalam negeri yang baik, di mana dalam mendirikan badan usaha harus mendaftarkan NPWP perusahaan. Dengan memiliki NPWP, perusahaan wajib melapor dan membayar pajak sesuai dengan keuntungan yang didapatkannya dalam setahun. Yang ketiga, memperjelas pemisahan harta pribadi dengan perusahaan. Yang keempat, mendukung profesionalisme pada perusahaan. Tanpa landasan hukum yang jelas, banyak konsumen yang akan meragukan kualitas dari layanan atau produk yang ditawarkan dalam perusahaan tersebut. Yang kelima, memiliki kemudahan dalam berbisnis. Pada perjalanan bisnis, kesempatan untuk mendapatkan proyek besar pun akan berdatangan. Seringkali proses tender dari swasta atau badan pemerintah mensyaratkan peserta untuk melengkapi dokumen legalitas perusahaan sebelum mengikuti proses lelang. Tentunya memiliki badan usaha yang resmi akan membantu pemilik untuk mendapatkan proyek-proyek tersebut. Yang keenam, memudahkan perusahaan dalam mendapatkan modal tambahan. Yang ketujuh, memiliki legitimasi dari pemerintah. Yang kedelapan, memperpanjang jangka usia aktivitas perusahaan, yang dimana sebuah perseroan terbatas atau PT bisa terus berjalan bahkan jika pemilik atau manajemen awal sudah tidak berkecimpung langsung dalam bisnis. Pemegang saham bisa memantau bisnis melalui direksi atau dewan komisaris yang sudah ditunjuk. Berikutnya, kesempatan untuk menjaring pasar asing, di mana pada saat mendapatkan investor asing, otomatis pemilik harus mengubah status perusahaan menjadi perusahaan penanaman modal asing atau PMA
Dengan menarik investor dari luar negeri, kesempatan perusahaan untuk memasarkan jasa atau produk ke pasar internasional juga akan semakin besar. Pada dasarnya sebenarnya alasan Indonesia sendiri masih banyak badan usaha tidak berbadan hukum adalah banyak pelaku usaha yang berpikir bahwa mendirikan badan usaha membutuhkan biaya dan tenaga yang besar. Belum lagi sejarah mengenai birokrasi yang cukup berbelit saat pembentukan entitas usaha seringkali mengurungkan niat para pengusaha untuk mengurus legalitas perusahaannya. Masalah lain yang sering ditemui dari perusahaan ilegal adalah kurangnya informasi yang dimiliki oleh pengusaha. Seringkali ketika bisnis sudah berjalan lancar dan modal berputar dengan lancar, pengusaha lupa untuk melegalisasi melalui pendirian badan usaha. Selain itu, beberapa pengusaha nakal sengaja tidak mengurus dokumen legal karena menghindari pajak. Tentu saja perusahaan semacam itu tidak akan berlangsung lama karena bisa dianggap ilegal dan dihentikan oleh pihak yang berwenang. Terlebih lagi saat ini perusahaan beroperasi tanpa membayar pajak bisa terancam keberadaannya. Namun setelah disahkannya UU Cipta Kerja kemarin, beberapa poin yang mempermudah pelaku usaha kecil dan mikro diantaranya adalah tidak ada lagi batasan minimal 2 orang untuk mendirikan PT. Ketentuan ini tercantum dalam pasal 7 ayat 7C yang menyebutkan ketentuan yang mewajibkan perseroan didirikan oleh orang atau lebih tidak berlaku bagi perseroan yang memenuhi kriteria untuk usaha mikro dan kecil. Selain itu, pelaku UMKM tidak lagi dibebankan biaya pembentukan PT. Padahal dalam aturan yang berlaku saat ini, biaya minimal pembentukan PT mikro dan kecil sebesar 50 juta rupiah. Perseroan untuk usaha mikro dan kecil dibebaskan dari segala biaya terkait pendirian badan hukum. Bunyi pasal 153J ayat 1. Lebih lanjut, pelaku UMKM tidak perlu lagi melapor notaris untuk membentuk suatu PT. Pelaku usaha tinggal mendaftarkan izin PT ke Kementerian Hukum dan HAM. Masuk dalam pembahasan kedua, yaitu pendapat saya mengenai resiko bagi karyawan apabila perusahaan tempatnya bekerja melakukan strategi bisnis merger. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1998 mendefinisikan merger sebagai perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain yang telah ada, dan selanjutnya perseroan yang menggabungkan diri menjadi bubar. Tujuan utama dari dilakukannya merger sendiri adalah untuk meningkatkan nilai dari perusahaan. Oleh karena itu, setiap langkah yang diambil oleh perusahaan harus mengarah kepada peningkatan nilai. Beberapa motivasi dari perusahaan yang melakukan merger yaitu dengan 4 motif. Yang pertama, motif ekonomi, yaitu mengurangi waktu, biaya, dan resiko, mengakses reputasi teknologi, memperoleh SDM yang profesional, membangun kekuatan pasar, memperluas pangsa pasar, dan mengurangi persaingan. Yang kedua, motif sinergi. Sinergi adalah kondisi di mana ketika dua perusahaan atau lebih digabungkan, maka akan memiliki nilai yang lebih besar jika dibandingkan dengan nilai dua perusahaan atau lebih sebelum bergabung. Sinergi dihasilkan melalui kombinasi aktivitas secara simultan dari kekuatan atau kelebihan masing-masing elemen perusahaan yang bergabung sehingga penggabungan tersebut dapat menghasilkan efek yang jauh lebih besar. Motif ketiga yaitu motif diversifikasi. Diversifikasi adalah salah satu strategi perusahaan untuk melakukan pemberagaman bisnis. Salah satu cara untuk melakukan diversifikasi adalah melalui merger dan akuisisi. Diversifikasi memiliki tujuan untuk mendukung aktivitas bisnis dan operasi perusahaan. Selain itu, juga memiliki tujuan untuk meningkatkan nilai dari perusahaan itu tersendiri. Yang terakhir yaitu motif non-ekonomi. Selain berdasarkan motif ekonomi, beberapa merger yang dilakukan tidak didasarkan pada motif ekonomi. Motif ini biasanya berasal dari manajemen atau eksekutif perusahaan atau pemilik. Berikut penjelasan mengenai apa yang terjadi dengan karyawan pasca merger. Menurut pendapat saya sendiri, semua itu bergantung dengan perjanjian atau kontrak kerja yang tertera antara karyawan dan perusahaan yang akan melakukan merger. Pengertian perjanjian kerja sendiri pada pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yaitu
Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja atau buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak. Di sisi lain, perjanjian kerja pada dasarnya tidak boleh bertentangan dengan peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama atau PKB, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ketentuan perjanjian kerja bertentangan dengan PKB, maka ketentuan dalam perjanjian kerja tersebut batal demi hukum dan yang berlaku adalah ketentuan dalam PKB. Pasal 1 Angka 2 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 28 Tahun 2014 tentang tata cara pembuatan dan pengesahan peraturan perusahaan serta pembuatan dan pendaftaran perjanjian kerjasama atau Permenaker 28 2014 PKB didefinisikan sebagai berikut. Perjanjian kerja bersama yang selanjutnya disingkat PKB adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja atau serikat buruh atau beberapa serikat pekerja atau serikat buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban kedua belah pihak. Dampak akuisisi terhadap PKB dalam artikel mekanisme pelaksanaan pasal 163 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 diuraikan bahwa apabila terjadi akuisisi, pekerja atau buruh hanya dapat mengakhiri hubungan kerja setelah dilakukan restrukturasi organisasi dan atau perampingan yang terjadi rotasi atau mutasi yang mengakibatkan adanya perubahan syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban yang berbeda dengan apa yang telah dituangkan dalam perjanjian kerja dan atau peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama sebelumnya, kecuali telah diatur atau diperjanjikan sebelumnya. Sehingga apabila terjadi perubahan hak dan kewajiban bekerja akibat adanya akuisisi atau merger yang dilakukan perusahaan, maka sudah seharusnya dilakukan perubahan atas perjanjian kerja atau PKB sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu contoh perusahaan merger yaitu PT Chandra Asri Petrochemical Tbk atau TPIA yang resmi bergabung dengan PT Stirindo Mono Indonesia atau PT SMI yang diputuskan dalam rapat umum pemegang saham luar biasa. Menurut keterangan Suryandi dalam keterangan resminya Senin 7 Desember 2020, dalam proses penggabungan ini seluruh karyawan PT SMI akan menjadi karyawan Chandra Asri sehingga tidak ada pemutusan hubungan kerja. Suryandi sendiri mengungkapkan bahwa PT SMI akan menggabungkan diri dengan Chandra Asri yang berperan sebagai perusahaan penerima penggabungan. Setelah penggabungan efektif, Chandra Asri akan tetap menjadi perusahaan terbuka yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Pembahasan terakhir yaitu pendapat saya mengenai manfaat hak kekayaan intelektual apabila nanti mempunyai usaha. Definisi hak atas kekayaan intelektual atau haki secara singkat dapat diartikan sebagai hak yang bersumber dari hasil kegiatan intelektual manusia yang mana memiliki manfaat ekonomi. Yang saya ketahui dari beberapa sumber, berikut pemahaman dasar mengenai manfaat dari penerapan haki. Pendapat saya yaitu mengenai macam-macam haki hingga simbol-simbol yang terkait haki sangat perlu untuk menjadi pemahaman bagi saya sebagai pengusaha kelak. Hak atas kekayaan intelektual penting untuk diketahui dan diterapkan untuk melindungi hak ekonomis milik pencipta karya, di mana hal ini harus dipahami mulai dari mengetahui pengertiannya dan bagaimana proses hukum yang harus dilakukan untuk mengurus haki ini, serta konsekuensi apa yang akan diterima bila tidak secepat mungkin mendaftarkan haki atas merek usaha yang saya dirikan kelak. Sehingga merek usaha yang saya dirikan kelak tidak akan mengalami permasalahan seperti salah satu contoh permasalahan haki yang ada di Indonesia belakangan ini adalah geprek bensu. Sekian pembahasan saya, mohon maaf apabila ada kesalahan ucap tutur kata dalam video ini, dan terima kasih atas perhatiannya.